Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 15 lewat 29 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan juga perlu diketahui bahwa di pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Baik, dan kita akan melihat ini adalah sebuah wallpaper di mana menunjukkan bahwa nanti malam kita akan bersiap menghadapi gelombang pertama, yaitu dengan data ketenagaan kerjaan di Amerika ataupun biasa kita sebut dengan NFP number ya. Jadi kita akan melihat bagaimana payroll yang akan dihadirkan pada malam ini, apakah lebih besar ataupun lebih kecil. Baik, dan kita akan memulai sekarang. Seperti biasa kita akan melihat situasi kondisi di harga emas dahulu. Yang pertama, di mana hari ini harga emas yaitu dengan kode XAU USD, di mana hari ini mencapai tertingginya dengan angka 5144.03 dan itu terjadi pada pukul 8.57 menit, dan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 5066.32 dan itu terjadi pada pukul 8 pagi tadi waktu Indonesia bagian barat. Dan juga diketahui oleh kalian semua bahwa saya memakai perhitungannya ataupun mengkalkulasinya dengan perbandingannya dengan harga silver yang berada di baris yang keempat dengan kode XAG USD, di mana harga tertingginya hari ini mencapai dengan angka 84.753, sedangkan harga terendahnya dengan angka 81.778 ya, dan sekarang berada di sekitaran pada angka 83.90. Oke, dan selanjutnya kita bisa lihat di tabel yang ada di sebelah kanan ini, di mana seperti biasa ini adalah sebuah transaksi saya, di mana ini adalah gambar dari hari Minggu kemarin ya, yaitu pada tanggal 1 Maret 2026 ya, di mana saya juga ada menguploadnya ini ya, yaitu dengan tanggal 1 ya, di mana saya memprediksikan harga tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 dengan judul weekly forecast, di mana saya memandangnya pertama akan dicapai dengan garisnya perbatasan dengan angka 5230 ya. Apabila di atasnya kita akan sell dan di bawah kita akan buy, dan ini jelas diketahui dengan angka 5180 dan itu masih belum terjadi ya, dan itu terjadi pada hari Senin pada tingginya yaitu dengan angka 5419.1 ya. Jadi ada selisih kurang lebih minus 60 ya, baru mencapai 5480 ini, dan sekarang saya sudah memperkirakan ini buttonnya di angka 5000 dan jelas ini belum tercapai ya. Semalam ya dengan angka 5050.8 ya. Jadi itu hampir terjadi, yaitu masih ada selisih 60 US dollar lagi. Jadi yang di atas hampir 60, yang di bawah juga hampir 60. Selanjutnya kita bisa lihat yang selanjutnya, di mana ini adalah purchasing saya yang kemarin ya. Dan ini masih bertahan dengan posisi yang di sini ya, dengan 5 kali pembelian ya, saya masih bertahan. Kemudian ini adalah perkiraan saya yang kemarin untuk range yang kecil untuk edisi 5 Maret 2026 ya, di mana indikasi tingginya ini salah dengan angka 5228 sampai dengan 5240, namun yang terjadi tingginya
di angka 5138 ya. Jadi ini tidak ini, sedangkan harga rendahnya juga mungkin sudah salah karena ini low-nya saya mengatakan di angka 5150 sampai dengan 5160, dan rupanya terjadinya pada angka 5051 ya untuk harga pembelian. Dan ini juga ada kuncinya, saya juga mengatakan pada pukul 19 apabila harganya bisa di atas 5200 bisa diindikasikan naik, tapi nyatanya ini tidak ya, masih di bawah 5200. Selanjutnya kita bisa melihat ini perkiraan saya untuk range yang besar ataupun saya sebut big untuk edisi 5 Maret 2026 ya, dimana indikasi juga salah, dimana tinggi saya menyebut dengan angka 5260 sampai dengan 5280, disebabkan karena tingginya hanya mencapai 5138 ya. Dan harga terendah juga salah pada angka 5130 sampai dengan 5145. Ini juga salah karena harga terendahnya dengan angka 5051 untuk pembeli buying ya. Dan ini juga saya ada menyebutkan kuncinya pada pukul 19 ya, apabila angkanya bisa mencapai dengan bermain di atas angka 5200 bisa dikatakan semalam akan terjadi kenaikan. Namun nyatanya itu kebalikannya ya. Dan ulasan yang berikut, harga emas yang naik disebabkan ada konflik di Timur Tengah mengakibatkan para traders maupun investor itu berbondong-bondong mencari alat pelindung dengan cara membeli emas ya. Itu sudah barang tentu, dan jelas harga emas ini kemanapun dia turun tetap akan bertahan, masih akan menunggu situasi reda baru bisa mencapai. Dan kita bisa melihat bahwa itu walaupun US dollar melemah 0,3%, tapi harga masih tetap dia nggak mau naik dulu, dia akan bertahan, dan kita masih akan menunggu jobs data ataupun data ketenagaan kerjaan dari laporan di Amerika ini. Dan semuanya indikasinya apakah bisa lebih kecil pada angka 100.000 ataupun di atas, itu yang diperkirakan. Lalu yang kedua, masalah geopolitik yang ada di Timur Tengah ini, bagaimana selanjutnya konflik dari mereka, apakah akan saling balas-membalas, padahal ini sudah menjelang Lebaran ataupun Idul Fitri ya. Jadi ini saya rasa apakah ini berkepanjangan kita masih belum tahu pasti, tapi yang jelas kita akan memonitoring terus bagaimana kelanjutan dari Timur Tengah ini. Dan ini sepertinya sudah dibilang ini hari ke-6 serangan dari Israel ya, membuat Emirates dan Qatar penerbangannya itu menuju ke sana juga tertunda ataupun bagaimana, tidak bisa ini ya berterbangan juga di sana. Lalu dari Menteri Sekretaris dari Amerika, yaitu Menteri Pertahanannya, sekretarisnya yaitu Pete Hegseth, itu juga mengatakan bahwa Amerika punya ini ya, marinir ya, itu telah itu ya sampai ke mana, menyerang ke Timur Tengah ya. Dia punya ini tentaranya, dan kita masih akan memonitoring, dan kita bisa melihat itu harga emas itu di angka kisaran di angka 5280 sampai dengan 5040, dan ini sudah berjalan 4 hari ya, dan kita akan melanjutkannya dengan NFP ya ataupun non-farm payroll. Dan ini sepertinya untuk margin trading itu di COMEX itu sudah turun menjadi angka 7%, dan saya rasa ini sudah mengartikannya sudah mereda ya. Dan kita akan melihat bagaimana kondisi di lapangan di Timur Tengah sudah mereda ya,
dan silver juga sudah marginnya sudah menurun dari 18 menjadi 14% ya. Jadi sudah agak tenang di sana. Kemudian data ekonomik yang akan dihadirkan jelas ini dari non-farm payroll, dan kita akan fokus pada angka 100K ini, apakah di bawah ataupun di atas itu akan muncul. Jelas kalau di atas 100K itu akan menyebabkan harga emasnya turun ya. Sedangkan di bawah 100.000 ini akan menyebabkan harga emasnya ini naik ya. Jadi kita akan menunggu bagaimana kepastian dari angka-angka ini. Dan data yang selanjutnya yaitu retail sale ya, ataupun eceran ya. Itu bagaimana, itu saya rasa juga tidak ada pengaruhnya dan semua pada fokus kepada Timur Tengah ini. Kemudian signal ini sudah berbalik arah ya pada pukul siang tadi, dan sebelumnya itu mengarahkan turun ya. Masih kurang ada kepastian sepertinya, dan kita lihat ini bagaimana selanjutnya dengan angka-angka yang beredar, di mana resistennya ini 5195, 5225 dan 5260, sedangkan supportnya di angka 5055, lalu 4995 dan 4945. Itu yang terjadi ya, dan ini diperkirakan intraday maupun short termnya itu akan adanya kenaikan dan belum bisa turun ya, diperkirakan. Dan satu lagi yang terakhir yaitu perkiraan saya untuk edisi hari ini, yaitu edisi 6 Maret ya. Itu saya rasa ini masih sama ya, mungkin tidak akan berubahnya dia punya garisnya karena masih di range-nya ya, tidak jauh ya. Dan sekali lagi kita akan mengambil fotonya ataupun capture-nya. Dan ini sudah 2 kali, dan sekarang kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 15.42 menit waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari Jumat 6 Maret 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan berawan ya. Dan kita akan memulai dengan range yang besar dulu ya. Kita sebut big untuk edisi 6 Maret 2026 ya. Dan ini masih dilihat masih range-nya tidak jauh beda ya. Namun secara hitung-hitungannya bisa dihitung dengan angka untuk range yang besar pada angka 5220 sampai dengan 35 ya. Sedangkan pada angka terendahnya dengan angka 5075 sampai dengan 85. Dan perlu diingat ini ada kunci ya, key, yaitu apabila pada nanti malam itu harganya bisa bermain di angka 5200 ya, itu bisa dipastikan naik ya pada pukul 19 ya. Itu kalau melihat dari data ataupun secara matematis, dan ini tidak merupakan jaminan, jadi ini hanya berupa hitung-hitungan ya, hitung-hitungan, berupa hitung-hitungan. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ya, untuk edisi hari ini, yaitu Jumat 6 Maret ya, 2026 ya, di mana indikasi tingginya saya menghitung dengan angka 5180 sampai dengan 5200, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 5090 dengan 5100, dan kuncinya juga sama yaitu pada pukul 19 harganya bisa di atas 5200 atau 5200, bisa dikatakan malam ini akan terjadi kenaikan ya. Dan mengakhiri perjumpaan ini, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian.
sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentu akan kembali pada hari Minggu nanti, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2026 pada jam yang seperti biasa. Dan bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini dengan baik dan lancar. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.